Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 66 klinik kecantikan telah berdiri di kota setempat. Dari jumlah tersebut jelasnya, semuanya telah memiliki izin. Namun terkait dengan dugaan adanya klinik kecantikan yang beroperasi sementara belum mengantongi izin, itu tentu pengawasannya ada pada Dinas Kesehatan. Muhtadi mengaku, klinik kecantikan masuk pada kategori risiko menengah tinggi. Artinya kalau ada klinik kecantikan yang beroperasi namun tak memiliki izin, maka sesuai Undang-Undang Cipta Kerja dia akan dikenakan sanksi dan denda. Ia pun membedakan klinik kecantikan dengan klinik pratama maupun utama. Di mana untuk klinik kecantikan syaratnya minimal ada 2 dokter penanggung jawab dan dokter pelaksana dan dokternya telah punya sertifikat terkait dengan penanganan kecantikan perawatan wajah. Selain itu ada 12 poin juga yang harus mereka sertakan, yaitu profil, daftar SDM, ada kerjasama limbah medis dan dokumen lainnya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Desti Megaputri menyampaikan untuk 60 lebih klinik kecantikan yang tersebar di Bandar Lampung itu, untuk saat ini belum ditemukan yang tidak memiliki izin. Di OSS, kalau dia memang udah memenuhi persyaratan, maka nanti dilakukan penjadwalan dengan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan ke lapangan, memverifikasi faktor di lapangan terkait dengan data yang diupload dengan kondisi yang ada di lapangan, SDM-nya sesuai tidak dengan yang diupload, sarana prasarananya memang ada atau tidak. Jadi pada saat administrasi sudah terpenuhi dan kondisi di lapangan yang memang wajib dia miliki, dia siapkan, yaitu harus sudah tersedia sesuai dengan norma NS, norma standar prosedur NS, prosedur dan kriteria. Itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021. 14 tahun 2021. Itu kalau memang baik itu administrasi dan teknis sudah terpenuhi, kita setujuilah permohonan izin yang diajukan melalui OSS. Ya, artinya kita cuma izin aja kayaknya. Iya. Pengawasan itu ada di dinas lain. Dinas Pembinaan, Dinas Kesehatan. Mungkin pelaporan juga ke Dinas Kesehatan. Kemudian klinik kecantikan ini kalau perizinan perusahaannya OSS tetap. Kategorinya KBLI-nya klinik ya, klinik KBLI-nya. Nama KBLI itu 86105 aktivitas klinik swasta. Nah, apa yang membedakan antara klinik yang umum dengan klinik kecantikan? Membedakannya tenaganya itu medisnya adalah yang sudah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang berkaitan dengan kecantikan ya. Dia punya sertifikat itu. Minimal 96 jam. Itu kemudian dia risikonya menengah tinggi ya, menengah tinggi. Artinya kalau ada klinik kecantikan yang beroperasi tidak punya izin, maka berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dia kena sanksi pidana dan denda karena dia menengah tinggi. Berapa tuh bang dendanya? Bukan undang-undang itu. Kalau dia rendah menengah rendah hanya sanksinya administrasi, tapi kalau menengah tinggi dan tinggi dia sanksinya adalah pidana dan denda. Tapi kan nggak serta merta harus langsung dilakukan itu, artinya dilakukan pembinaan lah. Kalau memang dia sudah memenuhi persyaratan ya dia segera mengajukan izin. Kalau memang belum memenuhi persyaratan yang gas sebelum berizin ya dia tidak boleh beroperasi. Nah, untuk agar dapat izin operasi itu apa aja bang syaratnya? Syaratnya ini ibu ini yang lebih paham. Ke klinik, tapi dia bedanya antara klinik kecantikan dengan klinik pratama utama dia ya dokternya itu sudah punya sertifikat gitu. Sertifikat lah ya.
punya sertifikat terkait dengan penanganan kecantikan, perawatan wajah. Tapi terkait klinik kecantikan yang belum berizin sudah beroperasi itu kita pastikan nggak ada gitu ya Bang? Yang ada di kita kan yang mengajukan izin, kata yang mengajukan izin. Tapi terkait yang belum berizin sudah beroperasi itu kita nggak mengawasi itu ya Bang ya? Itu di Dinkes gitu ya Bang? Ya. Kemudian juga dia ini masuk risikonya. Ya, risiko apa? Dia menengah tinggi ya? Iya, ke standar. Penanggung jawab dan dokter pelaksana, minimal 2 dokter. Kemudian ada 12 file yang diupload ke OSS, antara lain profil, kemudian self assessment klinik, kemudian ada daftar SDM, daftar kerjasama limbah medis, ya, kemudian ada terkait dengan dokumen-dokumen perusahaan, yang misalkan kalau dia sama badan usaha harus ada akta pendirian perusahaan, kemudian angka online-nya, kemudian ada persyaratan umum lainnya, ya, kemudian ada daftar peralatan, ketersediaan ruang-ruang pelayanan. Nah, itu antara lain seperti itu, ada 12 file yang diupload. Yang lain mana Mon? Kemudian pemohon mengupload dokumen melalui OSS dan akan diverifikasi. Setelah itu akan ada tinjauan lapangan. Berapa lama sih Mbak harus itu sampai dia beroperasi gitu? Tergantung kelengkapan persyaratan yang diupload oleh pemohon. Paling cepat dan paling lama? Tidak bisa diprediksi. Tergantung pemohon. Semakin cepat dia melengkapi, semakin cepat juga belum. Dari Bandar Lampung, Sri, Kupas TV, melaporkan.